Dr. Hadi Nasbey. Oke, Bapak Dr. Hadi Nasbey, sebelum menyampaikan materi, saya sampaikan portofolio atau CV beliau. Beliau nama Dr. Hadi Nasbey, home base di Prodi S1 Pendidikan Fisika Universitas Negeri Jakarta. Beliau S1 dari Universitas Negeri Jakarta, S2-nya dari Universitas Gadjah Mada. Beliau S3-nya dari Jepang. Nah, nanti boleh ditanya Jepangnya mana gitu kan. Nah, saat ini beliau di home base atau interest research area pada bidang fisika. Jadi beliau akan menyampaikan materi tentang mikrohidro. Tadi sudah disampaikan pengantar oleh Bapak Profesor Dr. Mangasi. Bukit barisan banyak batunya. Di padang datar kita bertemu. Main game ada waktunya, kerjakan dulu PR dan tugasmu. Kepada Bapak Dr. Hadi Nasbey, kami persilahkan untuk 30 menit ke depan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan cerita-cerita tentang tadi Prof. Mangasi sudah menyampaikan tentang sumber energi alternatif yang bernama pembangkit listrik tenaga air atau bahasa kerennya hydroelectric plant, ya. Atau kalau yang skala kecilnya dinamakan mikrohidro. Nah, untuk yang sekarang yang akan saya sampaikan itu kaitannya tentang mikrohidro yang bisa kita buat di lingkungan kita sendiri, di lingkungan rumah, sekitar rumah, di airan-airan yang lebih kecil lagi. Oleh karena itu saya beri nama judulnya itu, bentar, saya slide ya, slide-nya saya share ya. Nah, ya, ini dia. Oke, sudah kelihatan? Sudah kelihatan? Slide-nya sudah kelihatan. Jadi judulnya pelatihan pembuatan mini mikrohidro bagi pelajar SMA. Nah, ini kita niatkan sebagai pengabdian masyarakat kepada teman-teman, semua masyarakat, kepada adik-adik, sehingga adik-adik ini bisa melihat peluang pembangkit listrik yang lebih ramah lingkungan. Untuk saat ini di Indonesia, pembangkit listrik yang utama adalah pembangkit listrik tenaga batu bara. Nah, pembangkit listrik tenaga batu bara itu menghasilkan polusi udara yang cukup signifikan. Ya, jadi kalau nanti, aduh, bentar. Ini, bentar. Kelihatan ya ini slide-nya? Kelihatan, Pak. Jadi kenapa dibilang mikrohidro? Nah, apa sebenarnya manfaat mini mikrohidro sebagai sumber energi alternatif? Nah, di awalnya kita perlu lihat ada yang namanya siklus air. Nah, sebelum masuk sini saya mau tahu apakah adik-adik tahu ini gambar apa? Tidak, Pak. Gambar apakah ini? Ini Pak, gambar apa tuh? Bendungan. Bendungan. Bendungan di mana ini? Ini bendungan di Nah, kalau nanti adik-adik ada yang pernah lihat uang 100 rupiah kertas nggak? Nggak pernah. 100 rupiah. 100 Nggak rupiah pernah. kertas. Belum. Nah, saya kasih lihat nih, 100 rupiah kertas. Mana dia? Nah, itu dia. Ini udah kertas. Nah, kelihatan ya? Ya. Halo? Pak. Nah, ini harganya mungkin sekarang bukan 100 rupiah lagi.
Ini bendungannya ada di namanya Bendungan Tangga Asahan. Adanya di Sungai Asahan. Nah, yang di sebelah ini tahu ini di mana? Di laut, Pak. Di laut sebelah mana? Sebelah barat Nah, timur. yakin ini di laut? Pantai. Pantai. Ada yang pernah ke Jatiluhur? Belum. Pernah. Belum, Pak. Nah, ini di Jatiluhur. Ini di Jatiluhur waktu mungkin atau 20 atau 30 tahun yang lalu. Karena sekarang debit airnya sudah berkurang. Nah, jadi kita balik lagi ke tadi. Itu air itu punya siklus. Siklusnya seperti ini. Ini siklus air. Jadi airnya menguap, kemudian di udara jadi awan, terus turun, hujan. Nah, hujan terus masuk ke tanah, ngalir lagi ke laut. Nah, ada yang tahu berapa lama ini sekali siklus? Satu kali siklus ini berapa lama? Berapa tahun? Ada yang tahu? Berapa tahun? Halo. Ayo, ada yang tahu? 2 tahun setengah, Pak. 2 tahun setengah. Oh ya, saya pengen tahu yang jawab itu namanya siapa gitu. Perkenalkan diri. Yang jawab Dari Muhammad Fahri Rizky dari SMAN 1 Mega Bendung. Mantap. Ada lagi? Masih jauh. Kalau 2 tahun setengah tuh masih jauh. Aduh. 2 sampai 3 bulan, Pak. 2 sampai 3 bulan. Masih terlalu dekat. Itu siapa itu yang jawab? Saya Evan dari SMA Negeri 1 Cigombong. Masih terlalu dekat. Ayo, sekali satu siklus air ini berapa lama? Ayo, siapa lagi yang berani jawab? Silakan. Coba di googling. Ini sekarang teknologi canggih nih. Di googling. Berapa lama? Mana? Coba minjem Google. 1 bulan, Pak. 20.000 tahun. Saya Nurul Fatimah dari Taman Sari. 20.000 tahun, Pak. Satu kali siklus perputaran air. Ya. Berapa? 20.000 tahun? Iya. Itu di Google ya jawabannya? Iya. Nah, jadi yakin tuh? Oh, iya. Ya, kalau kamu googling, ternyata siklus air itu sekali muter dari laut balik 8 lagi sampai ke laut. 10 hari. Halo, 6 bulan. Halo? 8 Ya. sampai 10 hari, Pak. Ternyata jadi di Google itu ada cerita air hujan itu membutuhkan waktu 3.000 tahun. Jika dia dari laut menguap terus jadi air, kemudian balik lagi ke laut. Jadi satu siklus ini butuh waktu sangat lama. Nah, ketika di dalam siklus ini ada hutan yang dipotong, ada kerusakan alam, maka airnya akan makin lama lagi berkurangnya. Nah, tapi makanya kita harus menjaga lingkungan itu karena itu. Tapi air ini ternyata punya dampak bagus buat pembangkit energi yang sangat ramah lingkungan.
Apa yang dimanfaatkan? Yang dimanfaatkan adalah potensial gravitasi. Jadi air ketika dia ada di atas, kemudian di dalam di ketinggian tertentu, ketika dia bergerak ke bawah, maka ada energi potensial yang berubah jadi energi kinetik. Sudah belajar bukan? Energi potensial berubah jadi energi kinetik? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, dengan pemanfaatan energi kinetik ini, maka kita bisa menggerakkan macam-macam hal seperti ini. Kalau yang tinggalnya di dekat-dekat sawah, pasti familiar dengan kincir. Masih ada nggak ya kincir ya di daerah Bogor ya? Di daerah, masih pernah lihat ini kincir ini di sawah gitu? Buat Ada, pengairan. Pak, banyak. Nah, kincir ini selain buat pengairan, bisa juga untuk pembangkit listrik. Makanya dikasih nama ini. Namanya hydropower plant. Jadi ini adalah model dari pembangkit listrik tenaga air yang pertama di dunia. Jadi dibuatnya pembangkit listrik tenaga air pertama itu di tahun 1882. Nah, lalu kemampuan dunia untuk potensi penghasil listrik tenaga air di dunia itu bisa kita lihat di sini. Jadi kalau kita lihat di sini di daerah ini Indonesia nggak kelihatan ya. Ya, ini Indonesia nih. Jadi ada sekitar 13 gigawatt potensi tenaga listrik yang dari air di Indonesia. Jadi kalau potensi ini dimanfaatkan di Indonesia, maka Indonesia tidak kekurangan listrik lagi. Di daerah-daerah terpencil tidak perlu lagi lampunya mati. Lalu sampai saat ini sampai berapa gitu? Nah, ini di dunia nih. Di dunia ini yang menggunakan tenaga listrik tenaga air itu yang paling banyak Cina. Nah, yang paling kecil Swedia. Ini ranking 10 besar. Indonesia ada di mana? Indonesia tidak masuk karena masih menggunakan batu bara. Nah, ini distribusinya per kontinen, per benua. Potensi energi listrik tenaga air benua itu, benua Asia itu potensi tenaga listrik tenaga airnya itu 20.486 terawatt. Teoretikalnya secara tekniknya itu sekitar 7.530 terawatt. Nah, kalau kita bisa optimalkan, Indonesia bisa optimalkan, maka kita nggak akan kekurangan energi listrik lagi. Nah, ini di Indonesia. Indonesia itu luas areanya segini, luas areanya ada 1,9 miliar kilometer persegi, populasinya ada segini, tapi instalasi tenaga airnya itu baru 5,2 megawatt. Sementara potensinya ada 13,7 gigawatt. Kalian paham nggak? Nah, ini adik-adik ini paham nggak mega dan giga? Paham. Mega itu enggak. Mega itu apa artinya? Bukan mega mendung ya. Besar, apa besar? Mega itu berapa? Berapa mega? 1 mega itu berapa? 1000. 1000 gigawatt. Mega itu 1 giga 1000 mega. Gitu ya? Iya. Iya. Harddisk ya. Harddisknya kan 1 gigabyte itu 1000 megabyte. Nah, saya nanya, mega berarti 1000 kali kan? Nah, kita baru 5. Sementara potensinya itu ada 13. 13.000 kali. Jadi benar betul Indonesia itu lumayan tertinggal untuk mengoptimalkan pembangkit listrik tenaga air. Nah, balik ke sini, ini yang udah lama ya. Nah, ini tekniknya. Jadi kalau pembangkit listrik tenaga air yang namanya mikrohidro, itu kita bikin rumah pembangkitnya di bawah,
Air alir dari atas, muter turbin, kita menghasilkan listrik. Halo? Oke. Suaranya Pak, maaf kurang jelas. Halo Pak Firman, halo Pak Firman, halo, halo. Ya Pak Hadi. Halo Pak Firman, tolong di itu kalau yang bocor itu masuk suara. Oh iya baik Pak. Jadi ini bentuknya kalau kita membuat pembangkit listrik tenaga air. Ini tampak luar, ini tampak dalam. Nah, jadi tampak dalam itu, ini bendungan, kelihatan bendungannya? Nah, bendungan, kelihatan bendungannya. Nah, dari bendungan ini, maka air yang ada di bendungan melalui saluran masukan ini disaring masuk ke dalam saluran, turun sampai ke rumah yang tadi, rumah ini kan turun tuh, ada energi potensial di sini mana tadi? Di sini energi potensial turun jadi energi kinetik dipakai untuk menggerakkan generator. Generator ini berputar merubah energi gerak menjadi energi listrik. Merubah energi gerak menjadi energi listrik, maka dihasilkanlah listrik. Listriknya disalurkan ke rumah-rumah, termasuk rumah kamu. Ada yang tinggal di sekitar Gadok? Ada. Halo? Ada yang tahu kalau di sekitar Gadok itu listriknya dari pembangkit listrik tenaga air? Ada di di bendungan. Siapa nih? Cerita dong namanya siapa, dari SMA mana, baru kasih tahu. Ya. Siapa yang tahu? Halo? Dekat-dekat Gadok kalau nggak salah ya. Nama bendungannya apa gitu ya? Bendungan Katulampa. Nah, jadi ada di situ ada bendungan Katulampa. Nah, di situ ada di sekitar situ ada pembangkit listrik tenaga air. Pernah main ke sana? Pernah lihat? Dekat rumahnya di situ. Oh, dekat ya. Iya. Nah, itu berarti sudah merasakan manfaat dari pembangkit listrik tenaga air. Nah, untuk ukuran pembangkit listrik yang ukurannya sedang, maka dinamakan mikrohidro. Mikrohidro itu yang seperti yang di Gadok itu mikrohidro. Kalau pembangkit listrik yang ukuran besar namanya hydro power plant. Itu namanya itu yang seperti itu adanya kayak di Jatiluhur, di Bendungan Asahan. Nah, ini mekanismenya. Jadi kalau nanti ini diputar, ini generator, ini contoh, ini gambar aslinya. Ini gambar di dalam Bendungan Jatiluhur. Ada yang pernah masuk sini? Halo? Tidak, Pak. Oh tidak, berarti kamu nggak usah ke sana, udah bisa lihat nih gambarnya ya, kayak gini ya. Ini yang tadi yang saya cerita ini namanya generator ini generator. Nah, berapa besarnya generator? Berapa besarnya baling-balingnya, turbin generatornya? Kamu bisa lihat bandingannya di sini. Jadi ini kan kelihatannya kecil-kecil ya. Nah, ini aslinya nih, aslinya tuh lihat. Ini gambar apa nih? Halo? Gambar orangnya. Jadi aslinya ini kelihatan dari jauh, kalau difoto kelihatannya kecil. Ini aslinya nih. Ini orangnya segede gini, generatornya segede gini. Nah, besar sekali. Dan ini menghasilkan listrik yang sangat besar sehingga bisa mensuplai energi listrik Jawa dan Bali. Jadi kalau kamu di rumah listrik kamu nyala itu termasuk juga dari Jatiluhur kalau nggak salah, kalau yang bukan dari sekitar pembangkit listrik mikrohidro. Yang di sekitar Jakarta itu sumbernya Jatiluhur. Nah, ini begitu besar manfaat energi listrik. Keuntungannya apa aja? Keuntungannya yang pertama, ini energi yang bisa diperbarui.
Kedua, energinya clean. Clean itu bersih, tidak menghasilkan polusi. Nah, ketiga tuh bisa menjadi sumber energi rumah tangga. Jadi kayak kamu buat nyalain kipas angin, TV, komputer, ngecas HP, bikin YouTube, ngecas HP buat Instagram, itu bisa pakai ini. Terus apa lagi? Ini generally, jadi sangat bisa dibuat, potensialnya gampang. Terus ini sangat besar peluangnya untuk direalisasikan. Terus ini selain dia ramah lingkungan, bisa diperbarui, dengan menggunakan ini juga bisa mengontrol banjir. Jadi banjir bisa terkontrol. Tapi ya sampai saat ini masih batu bara. Pembangkit listrik tenaga uap menggunakan batu bara. Ini yang batu bara nih yang kita pakai nih sekarang. Kalau kamu cek di internet batu bara, gitu, pembangkit listrik tenaga batu bara tuh banyak. Makanya di Kalimantan tuh penambangan batu bara banyak. Nah, ini nanti batu baranya dipakai untuk dimasak, batu baranya dimasak untuk mendidihkan air. Airnya sampai mendidih, sampai menguap, uapnya dipakai untuk memutar turbin, turbinnya menghasilkan memutar generator, generatornya menghasilkan listrik. Lalu bagaimana bandingannya sama air? Nah, ini pembangkit listrik tenaga batu bara, efisiensinya itu 35%. Jadi energi batu bara yang dirubah jadi energi listrik cuma 35%. Energi air yang dirubah jadi listrik itu 95%. Nah, terus ini lagi nih, lihat nih, possible-nya. Kalau kita pakai pembangkit listrik tenaga air, efek lingkungannya itu bagus. Efek lingkungannya itu ikan-ikan bisa jadi makin banyak, gitu. Ikan-ikan banyak, terus air kualitasnya mengalirnya lancar, terus ekosistem di sungai jadi hidup lagi. Nah, ini ada sedikit kirain udah. Jadi ini impact on the local environment. Jadi terus bisa mengakibatkan banjir segala macam. Nah, kita sekarang kita akan buat yang sebesar ini, namanya mini mikro hidro. Nah, ini bisa kamu pakai, bisa kamu rancang, kamu buat di sekitar rumah kamu. Kamu memanfaatkan aliran saluran air yang kecil. Bisa dibuat. Nah, nanti ini saya kasih pengantar. Nah, kita belajar buat ini secara online, PJJ. Nah, ini kita nggak butuh ini kalau untuk mini mikrohidro, nggak butuh sungai yang besar. Kita cukup butuh aliran kecil. Nah, kita cukup butuh yang kayak gini nih. Nih, di dekat-dekat rumah ada yang kayak gini ya. Apa ini namanya? Kalau di balong ya. Ada yang tahu balong? Halo? Selokan. Iya, selokan. Irigasi. Ini biasanya ini ada isinya ikan mas biasanya, ikan mas, terus isinya ada ya balong lah kalau istilahnya kita bilang mas. Nah, ini empang atau gimana gitu kalau. Nah, ini bisa ngasilin listrik. Nah, caranya nanti kita bisa sama-sama kita buat. Nah, nanti adik-adik ini bisa melihatnya. Ini teorinya. Jadi teorinya kita masukin air, ada penampungan gitu, agak buat space besar, saluran air, terus di sini ada turbin sama generator ngasilin listrik. Nah, ini contoh-contoh turbin yang udah ada di pasar nih. Jadi kalau kita mau ngambil energi listrik dari balong tadi, bisa juga kita udah bisa ada yang jual juga turbinnya, generatornya ada yang udah langsung jadi. Tapi kalau adik-adik saya mintanya adik-adik itu saya mau ajarin biar bisa bikinnya itu dari barang-barang bekas.
dari barang-barang bekas, bisa dimodif-modif, nanti jadi bisa ngasilin listrik, jadilah adik-adik insinyur dalam belum kuliah udah bisa bikin pembangkit listrik mini mikrohidro. Nah ini yang apa namanya, yang sudah di pasar ya. Nah ini yang bisa dibuat, intinya tuh kita membuat baling-baling ini. Nah, nanti disambungkan ke generator disambungkan ke kabel disambungkan ke baterai menghasilkan terisi oleh listrik. Baterainya tuh ya kalau kita bilang aki lah namanya. Nah ini saya akan kasih lihat nih gimana cara buatnya ya. Ini kelihatan ini videonya. Mana videonya? Ini dia nih videonya. Ini videonya kelihatan ya. Sebentar, saya stop dulu sebentar. Ini share-nya share. Sound, Pak. Gimana Pojok caranya tuh? kanan kiri bawah. Nah, share with sound. Share screen. Ya, terus share komputer sound. Di mana? Klik. Sini. Bapak klik share screen. Share screen udah. Close dulu, Pak. Keluar dulu. Close sudah. Share Share screen. Lihat kiri paling bawah, Pak. Share komputer sound. Adanya share advanced sharing option bukan? Share komputer sound dicentang, Pak, yang di bawah. Nggak ada tuh. Gimana? Nggak ada. Oh ya udah. Lanjutkan PowerPoint, saya ke sana dulu. Kenapa ya? Oh, nah kita sambil nunggu ininya ya, nunggu share screen-nya ya. Kita ada yang mau ditanya dulu, silakan sambil nunggu. Silakan di unmute kalau mau nanya. Halo, ada yang mau nanya? Silakan di unmute. Kenapa, Bos? Sebentar nih, lagi dibenerin dulu nih ininya, videonya. Ini, Pak. Oh, oke, siap. Salah deh. Ya, karena kita sama-sama belajar PJJ ya. Nah, ini saya kasih lihat nih cara buatnya ya. Cara buatnya. Jadi ini share screen. Oke. Kelihatan ini videonya kelihatan? Halo? Nah, ini contohnya nih. Kelihatan. Sorry. Nah, ini bentuk mini mikrohidro yang udah ada. Jadi istilahnya kamu bisa googling atau cari di Tokopedia, cari di Blibli atau cari di Shopee mungkin, tapi kayaknya ada. Ini udah ada. Ini namanya mini mikrohidro. Jadi tinggal disambungin selang sama selang. Nah, selangnya di sini ya. Kelihatan ini pointernya. Pointer. Ini kelihatan ya pointernya. Jadi ini selang masuk, selang keluar, air masuk, air keluar, turbin muter, listrik hasil. Nah ini dikasih. Kalau kayak gini tuh berarti listriknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kali lipat. Tapi harganya juga 10 kali lipat. Airnya butuh air kecil aja, aliran air. Jadi air balong itu bisa, makanya namanya mini mikrohidro. Nah, itu. Caranya, perhatikan, pakai barang bekas. Ada yang tahu ini kan botol aqua bekas. Nah, jadi untuk penampungnya itu, buat menampung air biar jumlah alirannya besar, kita pakai namanya botol aqua bekas. Ini kalau istilah tekniknya namanya nozzle ya, nozzle. Nah, tuh.
Nah, tinggal diganjel. Nah, jadi masukin, diganjel. Kecepatan airnya bisa dipakai untuk mutarin turbin tadi, mutarin generator, mini mikrohidro. Masukkan dong. Nah, tuh menghasilkan listrik sebesar berapa nih? Ini coba ada yang tahu nggak ini voltmeter atau ampermeter? Ayo adik-adik. Volt. 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 Ya, jadi dia bisa ngasilin sampai hampir 20 volt. Nah, dia bisa ngasilin listrik. Ini lampunya nyala, kelihatan nggak nyalanya? Lampunya hidup ini, lampunya terang gitu kelihatan tuh. Ini lampunya lampu, ini motor listriknya motor listrik DC, maka dia pakainya lampu LED. Jadi kalau lampu biasa, lampu yang bohlam, ini lampunya lampu LED. Nah, coba kalau kamu bisa lihat, jadi desa-desa nggak perlu gelap-gelapan lagi. Kalau udah ada ini, bisa punya lampu gratis. Jadi ada yang masih kampungnya masih gelap, ada yang masih gelap. Nah, kamu minta usul ke Bapak Karang Taruna, Ketua Karang Taruna buat ini. Nanti saya bantu kalau mau. Kalau misalkan butuh, nanti bisa kontak ke Bu Widya atau Pak Esmar. Nanti kita buat sama-sama. Kalau mudah-mudahan COVID-nya cepat berlalu ya. Jadi saya bisa datang. Saya sebenarnya berharap sekali bisa datang, kita bisa mulai. Ini bagus sekali kalau saya pikir ya. Nah ini kan kita mesinnya kita beli. Nah sekarang saya akan kasih lihat yang mesinnya itu dibuat. Ini mesinnya kita buat nih. Ini pertama yang kita pakai itu ini. Gitu. Ini ada dinamo bekas. Dinamo bekas, terus ini pipa peralon. Nah, bisa dilihat cara buatnya. Nah, cara buatnya tuh dilubangi buat penampungan pipanya. Nah, terus ini buat saluran masuk, saluran keluar yang tadi. Nah, Nah, coba adik-adik lihat. Nih, lihat. Caranya itu dia lubangnya itu tidak lurus. Yang diambil tuh hanya bagian pinggir. Biar alirnya itu ngalirnya itu muter nanti. Kalau kita lubang yang di sini sama yang di sini, itu dia nggak bisa muter karena dia mentok airnya. Nah, jadi ambilnya hasil lubangnya itu yang di sebelah sini, biar airnya masuk ke sini terus muter. Terus dilihat tadi tuh posisinya tuh agak dibuat miring. Nah, kita lanjut ya.
kita ini bisa pakai CD bekas, bisa pakai apa namanya buat nanti piringannya ya. Nah ini dilem biar apa? Biar nggak kedap air. Nah, pakai CD-ROM bekas. Nih, CD bekas yang udah rusak-rusak. Nah, dibersihkan. Jadi seperti ini. Nah, ini kita bikin turbinnya. Kan generatornya udah ada. Generatornya dinamo bekas. Sekarang kita bikin turbinnya. Atau baling-balingnya. Buat baling-balingnya. Pakai paralon bekas. Nah, itu rotornya udah jadi, lalu dipasang. Nah, ini jadi turbin nih, namanya turbin. Nah, turbinnya nanti kita kasih perekat lagi biar kedap air, biar nggak patah ketika dia berputar. Nah ini asnya, biar dia mutarnya itu kan nanti ditempel ke dinamo. Nah masukin ke dinamo. Nah sudah, jadilah namanya mini mikrohidro. Nah, finishingnya kita tutup. Nah, tuh keluaran masukan dan keluarannya dipakai yang agar selangnya nggak lepas ya. Kita pakai yang ada ulirnya ini. Diberi nozzle. Nah, ini dari tutup apa nih? Nah, kayaknya tutup apa gitu, bekas juga. Nah, jadi nanti airnya mengalirnya deras. Nah, ini tutupnya. Nah, ini dikasih casing. Kenapa dikasih casing? Biar ininya nggak kena air. Kalau generatornya kena air, listriknya kena air, lama-lama koslet. Nah, ditutup biar tidak basah, kedap air. Nah, siap dicoba. Jadilah. Ini kalau ini kayaknya percobaannya pakai dari keran ini. Kalau ini percobaan. Nah, percobaan nih, ini percobaan. Nah, siap dinyalakan. Nah, dari keran kan, dari mesin. Ini percobaan aja. Lewat yang tadi bisa juga, lewat saluran tadi. Nah, tuh dia bisa menghasilkan. Coba lihat di sini. Ada yang tahu ini berapa volt jadinya? Kelihatan nggak? Ayo, Kelihatan. berapa volt? Berapa volt? 1,3. Ah, salah. Ayo, berapa volt? Ayo. Ini kan 20, gini ya. 20. Salah. Jadi, ini kan ukurannya 20. Jadi, batas maksimum pembacaan voltnya itu 20 volt.
Nah, nanti ada pengalinya di sini, pengalinya 10. 13 volt. Nah, jadi sekitar 13 volt. Jadi besar juga lumayan. Nah, jadi kamu bisa buat ini nanti buat kalau iseng-iseng COVID nggak ada kerjaan, nggak ada PJJ. Tapi PJJ banyak kerjaan ya, banyak PR ya. Aduh, saya juga mohon maaf jadinya ya. Karena adik-adik di SMA ini kasihan juga. Ya, Pak Firman, mungkin itu adik-adik yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau ditanya atau ada yang tertarik, ya silakan bertanya. Saya kembalikan ke moderator Pak Dr. Firmano. Silakan. Ya, terima kasih kepada Bapak Dr. Hadi Nasbai MSI. Silakan kepada adik-adik yang mau bertanya. Wah, ini menarik sekali tentang mini mikrohidro. MMH. Jadi kalau Bos Mardiko punya MMT, Dr. Hadi punya MMH, mini mikrohidro. Silakan kepada adik-adik yang mau bertanya tentang mini mikrohidro, bisa di kolom chat. Wah, menarik sekali ini. Jadi krisis energi pasti akan terjadi senantiasa dari tahun ke tahun. Maka dari itu diberikan EBT, energi baru terbarukan. Nah, tadi yang disampaikan oleh materi Bapak Dr. Hadi Nasbai menarik terkait energi baru terbarukan dari air, mini mikrohidro. Silakan kepada adik-adik yang ingin bertanya bisa menyampaikan kolom chat. Oke Pak, ini ada yang bertanya Pak. Tapi pertanyaannya, untuk satu dinamo, satu aliran listrik Pak, atau bisa dicabang canangkan? Wah, ini dari Nurul Pak, ada yang bertanya. Ada satu dinamo untuk satu aliran listrik saja, ataukah bisa dicabang-cabangkan, Pak? Ya. Gimana Pak Hadi tanggapannya langsung? Jadi kan begini, kalau dari teori fisikanya, itu kan bisa dirangkai secara paralel. Tapi kalau dirangkai secara paralel, maka arus listriknya akan bercabang, jadi akan turun. Jadi kalau yang bagus itu sebenarnya kalau buat pembangkit listrik itu satu generator itu langsung disambungkan ke baterai. Jadi mengisi baterai dulu, jangan langsung di ke lampu. Jadi kalau tadi yang ke lampu langsung itu hanya contoh. Tapi kalau kita mau buat istilahnya buat kita gunakan gitu ya, itu dimasukkan dulu ke aki ya namanya, baterai kering, elemen kering. Jadi dinamonya itu dipakai untuk mengisi akumulatornya dipakai untuk beban gitu. Jadi dengan seperti itu, ketika airnya tidak banyak, nggak mengalirnya tidak deras, maka lampunya tetap nyala terang. Tapi kalau langsung, ketika nanti generatornya tiba-tiba mampet gitu ya, misalkan saluran airnya ketutup gitu mampet, mati lampu gelap. Nah, jadi bisa dicabangkan, kata Nurul bisa cabangkan, tapi nggak optimal. Maka saran saya jangan dicabangkan, tapi diisi dulu ke baterai. Jadi baterai keisi, nah dari baterai baru dipakai untuk menyalakan lampu. Begitu. Jelas ya? Ada lagi? Ada pertanyaan lagi Pak Dr. Hadi. Berapa besar aliran listrik yang dihasilkan dari satu mini mikrohidro? Apakah cukup untuk mengalirkan listrik untuk kebutuhan satu rumah tangga? Pertanyaan dari Ais, Pak. Jadi berapa besar aliran listrik yang dihasilkan dari satu mini mikrohidro? Apakah cukup untuk mengalirkan listrik untuk kebutuhan rumah tangga? Mohon tanggapannya Pak Hadi. Ya, kan mini mikrohidronya itu berputar sepanjang saluran airnya mengalir. Kalau saluran airnya mengalir 24 jam, maka selama 24 jam, baterai yang kita pakai untuk di rumah, aki yang kita pakai untuk menyalakan lampu di rumah itu terisi terus setiap saat. Jadi tergantung kebutuhan. Itu bisa untuk dipakai untuk
rumah tangga sangat mungkin dipakai untuk rumah tangga. Karena jadi istilahnya menampung airnya sedikit-sedikit tapi sepanjang hari 24 jam. Kan 24 jam salurannya mengalir kan? Nah, kita kan pakai kan cuman malam. Siang kan kita matikan. Ya kan? Kalau siang kan terang, lampunya nggak dipakai. Kan kurang bebannya. Jadi sangat mungkin potensi sekali untuk pembangkit listrik di rumah tangga. Gitu. Ada lagi? Oke. Ada lagi, Pak. Dari Muhammad Fahri. Berarti semakin kita cabangkan, semakin rendah ya Pak. Mungkin ini rendah alirannya Pak. Berapa lama kincirnya bisa bertahan? Kalau semakin kita cabangkan, kan kalau kamu belajar itu kalau sumber tegangan dicabangkan, maka nanti apa yang terjadi? Yang terjadi arus listriknya akan turun. Kalau rangkaian bercabang satu sumber tegangan, kalau diparalelkan, kalau diserikan dia diserikan itu arusnya tetap. Kalau diparalelkan arusnya nanti turun. Nah, kalau ditanya berapa lama kincirnya bisa bertahan, ya itu tergantung, kan kincir tadi kan tergantung kamu buatnya. Kalau buatnya bagus, kuat, ya bertahan lebih lama. Tergantung buatnya. Nah, tapi yang jelas kamu punya dicoba itu nanti. Itu sangat menarik kalau nanti kamu bisa kan tergantung teknik membuatnya. Kalau teknik membuatnya bagus, kincirnya bisa bertahan lebih lama. Gitu. Ada lagi? Oke. Ada yang ingin bertanya lagi? Masih ada waktu 3 menit. Silakan kepada adik-adik yang ingin bertanya kepada Bapak Dr. Hadi Nasbei terkait MMH, mini mikrohidro. Ada pertanyaan Pak, tapi pertanyaannya cukup unik ini. Kenapa? Dari Rohit. Pak, tolong diulangi, Les. Jadi ini. Iya, nanti adik-adik itu nanti semua bahan itu akan saya upload di namanya ini. Masih namanya E2M Smart. Jadi ada nanti panitia akan memberikan link P2AM Fisika Smart UNJ.id. Nah, di situ materi-materi yang tadi akan saya upload. Nah, adik-adik bisa download, bisa lihat lagi, bisa coba-coba gitu. Nanti kita ketemu lagi mungkin 2 minggu ke depan. Nah, adik-adik udah bisa cerita, bisa bikin laporan. Oh, saya udah pernah lihat Pak, coba gitu. Atau saya jalan-jalan ke pembangkit listrik yang dekat Katulampa gitu. Kayak kirim-kirim foto boleh. Jadi adik-adik paling tidak sudah punya semangat untuk membuat energi yang lebih ramah lingkungan. Gitu, ya. Ayo, masih ada lagi? Ayo silakan. Ada satu. Nah, ada yang nanya nih ya? Ya. Ada yang nanya. Siapa? Dedek nanya, Dek. Ya, kenapa, Dek? Halo? Ini ada yang tanya nih, apa efek samping dari penggunaan mini mikrohidro? Nah, ini pertanyaannya kayak dokter, kayaknya calon dokter ini. Oh, wes. Jadi apa efek samping dari penggunaan efek samping? Kalau kamu lihat tadi, silakan kepada adik-adik yang ingin bertanya. Oh, Dede mau nanya. Ulang lagi. Oh, chatnya. Ini ada nih yang nanya nih, Pak. Efek samping penggunaan mini mikrohidro, efek sampingnya itu ya efek sampingnya bisa jadi terang lampunya, rumahnya bisa jadi terang. Kalau negatifnya untuk kerusakan lingkungan sangat kecil. Sebenarnya sangat potensial dan sangat bermanfaat. Tetapi efek sampingnya bisa mungkin mengurangi pembangkit listrik tenaga batubara. Pertanyaannya.
Ada lagi? Silakan. Oke, terima kasih Bapak Dr. Hadi Nasbi atas tanggapannya. Menarik sekali materinya. Saya memperkuat dari pernyataan Bapak Dr. Hadi Nasbi terkait nanti akan disampaikan videonya, materinya di web pengabdian masyarakat ONJ, nanti di email ke adik-adik semua terkait materi video PowerPoint yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Hadi Nasbi. Mungkin pertanyaan terakhir nih Pak Hadi. Assalamualaikum dari Vicky, Pak. Bukan. Assalamualaikum. Pak, maaf, saya Evan. Salah, bukan Vicky, Pak. Vicky itu host kita. Oke, Assalamualaikum, Pak. Maaf, saya Evan dari SMA 1 Cigombong mau bertanya. Alat-alat yang bisa untuk menampung aliran listrik yang telah dihasilkan dari turbin itu apa saja? Ya, pada umumnya alat yang dipakai untuk menampung listriknya itu baterai kering biasanya. Atau yang biasa kita sebut dengan akumulator atau aki biasanya. Secara umum ya. Tapi ada juga baterai-baterai yang khusus untuk jadi kayak litium gitu. Ada baterai litium yang bisa nyimpan. Tapi kan mahal biasanya. Itu yang kalau yang di negara maju karena baterai itu murah, tidak terlalu mahal, lebih awet. Makanya dia pakai itu. Karena memang investasinya besar tapi jangka panjang. Nah, kalau di kita belum sampai situ. Kalau adik-adik lihat, rata-rata pembangkit listrik seperti tenaga air, tenaga surya itu menggunakan baterainya aki biasa. Nah, aki biasa itu daya gunanya itu jangka waktunya kurang tahan lama lah. Kan kalau kita pakai aki itu kan mesti diganti dalam 2 tahun 3 tahun harus ganti. Biasanya istilahnya soak gitu kan. Nah, kalau di negara maju tidak, di negara maju dia pakai baterai yang kayak seperti litium gitu. Jadi baterainya itu bisa awet sampai 25 tahun, 30 tahun. Ya, mungkin nanti adik-adik kalau sudah jadi pemimpin bangsa ini, bisa dipikirkan itu. Kalau saya, waktu saya jadi adik-adik, saya sudah jadi mikirkan itu. Tapi saya nggak jadi pemimpin bangsa. Saya cuma jadi dosen. Itu. Makanya saya cerita ini ke adik-adik, mudah-mudahan nanti adik-adik bisa nginget terus. Mungkin dalam waktu 10 tahun, 20 tahun lagi, saya langsung melihat, oh, alhamdulillah, cerita-cerita saya berpengaruh. Ya, adik-adik itu saja. Terima kasih Bapak Firman. Keluar ya, Fik. Masih ada. Oke, terima kasih Bapak Dr. Hadi Nasbe atas materi yang telah disampaikan terkait mini mikrohidro. Berhubung waktu, maka acara P2M Oke, terima kasih kepada Bapak Dr. Hadi Nasbe yang telah menyampaikan mini mikrohidro. Terima kasih kami ucapkan juga kepada Ibu Dr. Vina Serevina dan Bapak Profesor Dr. Mangasi Alan Marpaung yang telah menyampaikan materi
Oke. Bagi adik-adik yang belum absen, silakan untuk absen karena acara pengabdian pada siang hari ini sudah menunjukkan senja, sehingga materi yang telah disampaikan semua dari ketiga narasumber, dari Ibu Dr. Vina Serevina, kami ucapkan terima kasih pada Bapak Profesor Dr. Mangasi. Oke, jangan lupa absen kepada adik-adik semua. Obat Potong ya, mujarab. Oh ya, foto dulu Pak Adi. Foto dulu. Betul, Ya, foto silakan, dulu. foto dulu dong. Oke, foto Ayo, dulu. silakan Nah, dibuka, yang kameranya dibuka. dimatikan dibuka. Buka, Asal dibuka. jangan di kamar mandi ya. Kalau kamera Ayo, dinyalakan di kita kamar foto mandi, dulu. nanti kita lihat gratis nih. Ayo kita foto Oke, dulu. foto dulu. Ya. Ya, foto dulu. Oke. Silakan. Satu. Foto dulu. Tahan ya. Tahan. 1, 2, 3. Oke. Oke. Terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber. Terima kasih kami ucapkan kepada para peserta. Jangan lupa mengisi absen. Waktu sudah menunjukkan hampir pukul 3. Maka dari itu pertanda acara pengabdian pada siang hari ini sudah menunjukkan waktunya untuk kita sudahi. Obat mujarab sedang diramu. Mengambil obat dengan tangga. Saat insan mencari ilmu, semakin dekat jalan ke surga. Tinggi badan, amat semampai. Petani pergi mengambil talas. Rajin belajar, pangkal pandai, semangat terus, jangan malas. Saya selaku moderator, Dr. Firman Caturwibowo, mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta, adik-adikku semua, dan khususnya narasumber, Ibu Dr. Serevina, Profesor Dr. Mangasi, dan Dr. Hatinas B yang telah menyampaikan materi. Sukses untuk kita semua dan tepuk tangan untuk kita semua. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.